Ketemu lagi di channelku, dan kali ini kita akan membahas One Piece episode 984 yang makin hari makin seru ya. Dan One Piece episode 984 ini akan tayang pada tanggal 25 Juli 2021. Ya, anime One Piece kian hari kian mendekati pertarungan yang sangat seru antara aliansi Straw Hat Pirates dan aliansi Beast Pirates. Anime One Piece episode 984 pun yang kali ini akan tampil 25 Juli dijamin tak akan kalah seru. Sebab di anime One Piece episode 984 kita akan memperlihatkan Luffy yang mengamuk dan mengajar beberapa gifter dan waiters dari pasukan Beast Pirates, yang mana tentu tidak sesuai dengan rencana awal dari Law dan Kinemon. Pembuka, kemungkinan pasti kita akan mendapat pertunjukan sosok Shogun Orochi yang tengah berleha-leha. Sebab menurut informasi terakhir yang diterima dari Kanjuro, ia telah berhasil menggagalkan rencana para samurai Akazaya yang menjadi mimpi buruknya. Namun ia tidak tahu kalau pasukan aliansi ternyata sudah bergerak di Onigashima. Wah, ini kejutan yang luar biasa. Oke, kita lihat dari pasukan sisi timur dipimpin oleh Kinemon, sedangkan di arah selatan nanti akan dipimpin oleh Denjiro. Nah, total seluruh pasukan mereka pun akan diperkirakan sekitar 5.000 orang lebih. Nah, luar biasa. Sementara di sisi lain, sisa anggota Akazaya lainnya bersama dengan Law dan krunya dalam Pulau Tank. Target mereka adalah kastil di mana Kaido dan Orochi berada. Oke, kita berpindah ke posisi Kanjuro dan Momonosuke. Ya, Kanjuro terlihat membawa Momonosuke yang sudah diikat dan dilakban mulutnya. Namun, ia sendiri justru terlihat kesulitan melewati jalan yang ditempuhnya. Sebab ia ini merupakan kali pertama ia melewati jalan tersebut ya. Ya, tetapi Kanjuro mempunyai tekad. Ia akan menyampaikan informasi penyerang Akazaya ini kepada Orochi cepat mungkin. Momonosuke di satu sisi melihat sebuah pedang kecil seukuran pisau. Nah, sepertinya ia merancangkan sesuatu dengan pedang kecil tersebut. Oke, kita lihat di kastil Kaido dan Orochi ya. Oke, di kastil Kaido dan Orochi, pasukan musuh nampak masih menikmati pesta dan minuman mereka. Mereka tidak tahu 5.000 pasukan musuh tengah siap menyerang mereka. Haha, ini luar biasa. Kemudian Straw Hat Pirates pun akhirnya bergerak setelah mengamankan Sunny. Kita berpindah ke Franky. Ya, Franky terlihat memperlihatkan motor Kurosai yang dikendarainya dan Brasio Tank yang dikendarai oleh Chopper kepada pasukan Jinbe ya. Nah, pasukan aliansi samurai pun sangat kagum dengan mesin-mesin ciptaan Franky tersebut. Mereka berkata bahwa mereka bisa menyerang dengan aman bila menggunakan alat-alat tersebut. Ya, Franky bertanya kepada Jinbe ya, tentunya perihal keberadaan sang kapten. Franky mempertanyakan keberadaan Monkey D. Luffy. Tapi Jinbe menjelaskan bahwa Luffy mengikuti Kid saat menyerang dari depan. Anggota kru topi jerami yang paham betul kelakuan barbar kapten mereka mengatakan bahwa Luffy pasti akan segera ketahuan. Jinbe menjelaskan juga kalau Zoro berkata bahwa ia akan menjaga Luffy agar tidak ketahuan oleh musuh. Namun teman-teman kru yang lain malah pesimis ya, karena mereka tahu Zoro sendiri pasti akan tersesat. Setelah itu Nami Usopp dan Shinobu bergabung dalam Barachio Tank yang dikendarai oleh Cooper, sementara Sanji di atasnya. Franky membonceng Brook dengan Kurosai dan Robin serta Jinbe hanya berjalan santai saja. Ya, sementara di dalam kastil Kaido yang tengah berpesta, para Tobiropo mulai terlihat sudah menemui Kaido. Mereka sudah berbincang-bincang ya dengan Kaido, hingga Kaido memberitahu mereka bahwa bukan dirinya yang memanggil para Tobiropo ke tempatnya, tapi para Tobiropo pun itu akhirnya kebingungan. Nah, dari arah lain terdengar suara yang berkata, "Akulah yang memanggil kalian." Ternyata orang yang memanggil Tobiropo ke kastil Kaido adalah King.
King menjelaskan bahwa ia sengaja membagi nama Kaido sebab apabila memakai namanya Tobiropo tidak akan mau datang. Sehingga si King menggunakan atau menjual nama Kaido dan ini membuat para Tobiropo merapat atau datang. Nah, sementara Husu membalas bahwa mereka dapat menjadi Tobiropo berkat kekuatan mereka sendiri. Tentu wajar saja apabila mereka mengincar posisi All Star. Oke, sementara Husu membalas bahwa mereka adalah menjadi Tobiropo berkat kekuatan mereka sendiri ya. Jadi wajar saja mereka mencari posisi All Star. Ya, King pun langsung on point dengan berkata kepada Kaido bahwa akan ada masalah yang mereka hadapi. Dan tentunya ini perlu bantuan dari Tobiropo. Lalu Kaido meminta Bawang untuk menjelaskan agendanya di pesta itu. Ya, sementara itu kita ke Kaido lagi. Kaido ternyata mempunyai tugas yang lain untuk para Tobiropo. Ya, ini membawa putranya yang bernama Yamato ke kastil Black Maria. Ya, Black Maria mengatakan bahwa tugas itu cukup sulit karena ia sudah paham betapa kuatnya Yamato. Tak hanya itu. Ya, tentunya Kaido juga berjanji apabila misi mereka berhasil maka ia akan mengizinkan para Tobiropo untuk memakai gelar All Star. Ya, Jack dan Kin tidak merasa salah dengan hal itu, sementara Husu tampak sangat bersemangat. Sementara itu kita pindah ke episode bagian lainnya di Kastil Kaido, di mana terlihat Luffy tengah berpisah daripada rombongan Kid serta terjebak di antara pasukan Kaido yang tengah berpesta. Ya, salah satu penjaga sepertinya mengenal Luffy, tapi Luffy tidak akan berpusing dan ia tetap fokus dengan makanan yang ada di depannya. Gomu Gomu no Elephant Gun. Nah, itulah teriakan Luffy sambil mengayunkan tinjunya. Tetapi anehnya, penjaga justru malah tambah bersenang-senang karena ada yang bertarung. Ya, Kid meminta pasukannya untuk tidak memperdulikan Luffy dan fokus untuk menembus ke lokasi Kaido. Tapi serangan Luffy yang barusan tampak sangat kuat, sehingga semua itu membuat lantai di aula dan sekitarnya terbelah. Ya, dari atas tampak sosok Zoro yang menceramahi Luffy karena membuat keributan. Namun Luffy pun tidak sadar justru perkataannya tersebut barusan membuat perhatian menuju ke arah dirinya. Dan Kid mengatakan Luffy dan Zoro benar-benar tidak bisa diandalkan. Ya, Luffy dan Zoro yang ketahuan bergegas kabur dari kejaran pasukan Kaido. Dan Apo melaporkan pada Queen bahwa mereka kedatangan tamu istimewa, yaitu Monkey D. Luffy dan Rona Zoro. Tentu saja membuat Queen langsung menghubungi Babanuki untuk menanyakan keberadaan di Udon. Namun Babanuki yang tengah berada dalam pengaruh Ki Bidang utama berkata bahwa situasinya telah terkendali. Setelah itu Queen pun kembali fokus dengan rencana awalnya, yaitu membunuh salah satu Tobiropo agar ada perebutan posisi di Tobiropo. Nah, itulah yang akan menjadi akhir dari anime One Piece episode 9.